ibaratnya ya, kalau itu ibu mungkin ya. tadi di obrolan sebelum ini kan sudah saya sampaikan ya, umpama si masnya ya Potong. sudah banyak rambutnya Iya, ya, iya, terus iya. banyak kutu ya, banyak kutunya, terus dirapihin kata kutunya, waduh bencana ini kan begitu ya. Tapi diri mas sendiri kan ini perbaikan. Bener. Logis. Tapi iya, kutunya bilang apa? Aduh ini bencana nih kan. Musibah, ya. Musibah. Beda perspektif aja sebenarnya. Nah ini Mbah, titipan dari teman-teman. Kadang kan dalam menjalani kehidupan sehari-hari Mbah, banyak problem. Entah itu dalam konteks belajar, cinta, pekerjaan, atau kehidupan secara lebih komprehensif begitu. Nah, saya ingin Simbah memberikan sebuah solusi pada saat kita berada pada sebuah masa yang sangat sulit, sangat berat. Bagaimana cara agar kita bisa keluar di zona itu, Mbak? Luar biasa. Sebuah kejadian. Karena membangun itu pasti harus dihancurkan dulu kalau sudah bangunannya itu rusak ya. Harus dirusak dulu sekalian gitu lalu ya, dibangun kembali. Tapi saya pernah mendengar Simbah mengatakan, ini maksudnya nanti mungkin nggak secara mendetail nggak apa-apa, cuman saya ingin tahu kisi-kisinya bahwa Sabdo Palon muntah itu artinya apa sih sebenarnya? Muntap itu sebenarnya artinya muntap apa? Itu istilah muntap itu marah. Sebenarnya dia bukan marah ya, tapi untuk menyampaikan lebih mudahnya saya bilang marah. gitu. Seperti halnya orang tua pada anak ya, dia marah-marah tapi padahal dia itu sayang. Marah cinta ya? Marah cinta. Sabdo Palon juga seperti itu, bukan marah benar-benar marah emosi ya. Seperti orang tua pada anaknya atau pada cucunya. Marah pun dia karena apa? Pingin anaknya atau cucunya itu menjadi lebih baik. Bukan marah karena apa ya? Marah karena sayang. Jadi ibaratnya ketika muntap ya tadi ya. Alam itu terjadi sebuah bencana itu sebenarnya alam bukan marah, tapi dia saking cintanya ngingatkan kita sebagai anak cucunya gitu ibaratnya ya, kalau itu ibu mungkin ya. Tadi di obrolan sebelum ini kan sudah saya sampaikan ya. Umpama si masnya ya Potong. sudah banyak rambutnya ya, terus banyak kutu ya, banyak kutunya. Terus dirapihin kata kutunya, waduh bencana ini kan begitu ya. Tapi diri mas sendiri kan ini perbaikan. Bener. Logis. Tapi kutunya bilang apa? Aduh ini bencana nih kan. Musibah, ya. Musibah. Beda perspektif aja sebenarnya. Nah ini Mbah, titipan dari teman-teman. Kadang kan dalam menjalani kehidupan sehari-hari Mbah, banyak problem. Entah itu dalam konteks belajar, cinta, pekerjaan, atau kehidupan secara lebih komprehensif begitu. Nah, saya ingin Simbah memberikan sebuah solusi pada saat kita berada pada sebuah masa yang sangat sulit, sangat berat. Bagaimana cara agar kita bisa keluar di zona itu, Mbak? Yakin bahwa segala sesuatunya akan berakhir. Itu kunci Simbah tapi ya. Tanamkan di dalam pikiran itu. Yakin, pertama itu yakin dulu. Kalau nggak yakin akan semakin jauh siksaannya. Yakin dulu, semua itu akan berakhir. Saya ibaratkan ketika kita mau si masnya ini ya, dari Tuban mau kemari, perjalanan, semua pasti akan ada di titiknya ya. Ini udah nyampe di sini. Iya Mbak, aku di jalan, aduh cek pirang jam. Kan begitu ya. Semua itu pasti berakhir. Dan nanti setelah dilewati akan merasa indah sekali. Seperti halnya yang pernah Simbah alami, mengalami hal yang pernah Mbak ya? Sangat pedih sekali di saat itu. Dalam konteks apa itu Mbak? Dalam konteks kepusingan. Ada kaitannya sama ekonomi nggak Mbak? Betul sekali. Banyak contohnya Mbak, di mana-mana gitu. Yakin berarti modal pertama? Modal pertama yakin bahwa segala sesuatunya itu akan berakhir. Pasti akan berlalu. Jadi habis gelap terbitlah terang. Itu sudah pasti kok.
Kabut nggak akan berlalu selamanya ya. gelap Ya, toh. betul, betul. Sinar mentari kembali bersinar menerangi bumi. Nah, kan begitu. Berputar. Nah, lalu kalau dibilang berputar, lalu apakah kita lalu akan menjadi seperti itu lagi? Ya jangan sampai kita stop. Oh, Ya, orang kan mengibaratkan hidup itu berputar kan ya. Kadang di bawah, kadang di atas. Nggih, nggih. Setelah di atas kalau bisa dipegang ya, Nah. biar nggak muter ya. Jadi belajar dari kejatuhan kemarin gitu ya. Iya. Kuncinya balik lagi melihat ke dalam diri ya. Ke dalam diri apa ya kesalahan-kesalahan Ya. atau apa sih yang Ya. harus saya perbaiki? Kenapa orang bisa jahat sama kita begitu ya? Mm-mm. Kenapa sifat orang seperti itu? Mm-mm. Bisa jadi bukan karena orangnya, karena kitanya. Karena gitu. kitanya, karena kita mengaku saya itu udah benar. jangan-jangan kita pernah melakukan hal yang sama dulu. Pastinya seperti itu. Pastinya seperti itu. Dan itu besar sekali waktu Betul. sampai sekarang pun pastinya Simbah Iya. juga masih seperti itu ya. Ini kan hanya menampar, bisa menampar menyampaikan kita aja ya. semua ini. Supaya kita nggak nyalah-nyalahin keadaan ya Mas Iya, ya. betul. Nah, terus gini Mbah, kadang kan kita ketika punya anak, punya harapan bagaimana anak ini kehidupannya akan lebih baik, lebih tertata, lebih bahagia, lebih makmur ketimbang ayah ibunya, ya kan. Nah, sebagai orang Jawa nih, dikit-dikit kan biasanya ya apa ya rek ditirakati piye ya supaya arek-arek iki sok bakal uripe kepenak mulya lah. Ada nggak solusi dari Simbah kira-kira? Pertama, berikan contoh ya. Pertama, berikan contoh-contoh perilaku ya. Boleh mengutarakan sesuatu, kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti ini ya. Tapi terutama itu tindakan orang tua. Tidak pernah gunjingin orang di depan anak umpama. Walaupun nggak di depan anak ya jangan gunjingin ya. Terutama di depan anak itu kan sebuah contoh ya. Terus ketika anak istilahnya berantem sama orang lain umpama, jangan langsung dibela. Itu bahkan kadang intinya itu bagaimana caranya ya kita menyampaikan sesuatu itu tidak menyalahkan, tapi membangun jiwanya. Jangan langsung disalahkan. Orang berbuat salah langsung disalahkan ya. Justice gitu ya Pak ya. Kita gandeng, kita rangkul, ya kita rangkul. Jangan dihujat. Karena anak akan selalu mencontoh orang tua ya. Betul sekali seperti tadi. Jadi dia karena dengan kita bertindak benar aja, anak ini otomatis akan mengikuti gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau kita cuman banyak ngomong jangan ini jangan itu, anaknya pun akan sama ya, banyak ngomong doang, nggak ada tindakan. Iya. Saya minum ya. Iya sih. Sambil rokok, Bah. Utut. Kira sudah. Ini sedikit Masih lagi, Bah. ada. Orang tirakat itu kan macam-macam contohnya, Mbak. Nah, ini ada, Mas bisa nggak sih ditanyakan ke narasumber, misal saya berusaha mati-matian untuk mematikan ego saya, mengurangi nafsu saya, angkara murka. Terus dengan laku-laku seperti itu, bisa nggak memunculkan keajaiban yang tadinya misalnya ada bencana di sini, pas di situ saya nggak berada di tempat itu, dilalah saya berada di tempat lain. Nah, kayak gitu, khawatir bencana itu loh, Mbak, maksudnya. Gimana itu, Mbak? Itu sesuai dengan judulnya mungkin ya, channel ya, Ngaji Roso ya. Itu mengolah rasa ya. Mengolah rasa akhirnya itu apa ya, peka ya. Peka. Iya. Jadi rasa apa yang akan terjadi bahkan yang jauh, Terasa. yang bukan, yang jauh sekali yang akan terjadi itu. Yang belum terjadi ya. Masa yang akan datang udah terasa. Karena apa? Kayak terbuka cermin ya. Kayak cermin. Tabir sudah terbuka ya, Mbak. Kemana dia melihat, di sini nempel sebuah cermin. Dan cermin ini bukan ini ya, kalau cermin yang kaca seperti itu hanya cermin yang ada di sini, tapi cermin ini tuh luas sekali yang ada di dalam diri kita itu. Dan bisa menerangi orang juga ya, Mbak. Menerangkan ya. Menerangkan. Jadi seperti Simba ini,
Simbah kuwi wong isone ngomong. Mbak, ini ada 2 pertanyaan terakhir ya sebelum kasihan capek jadi tadi sama si Mbak Maya. Iya. Ini yang saya pengen denger. Yang pertama Mbak, kan ada 2 ya. Banyak orang tertindas berdoa, tapi hidupnya tetap aja tertindas. Sementara orang yang menindas hidupnya ya biasa-biasa saja, dia nggak segera kena karma. Itu mungkin protesnya orang-orang yang merasa dirinya tertindas. Itu satu Mbak. Yang kedua, Simbah pernah bikin konten terkait dengan tuyul. Wah, kenapa tuyul nggak bisa mencuri uang di bank? Cara kerjanya bagaimana? Disingkat aja Mbak. Satu persatu tadi Yang itu orang yang tertindas orang tadi, yang Pak. tertindas ya. Itu karena dia merasakan tertindas ya. Coba ketika dia merasa tidak tertindas, maka akan lebih cepat ya. Paham nggak yang saya sampaikan? Karena dia merasa tertindas. Ketika dia plong luas, dia tidak akan merasa tertindas dan itu akan segera selesai tindasannya. Jadi dari cara berpikirnya dulu sebenarnya. Iya. Mensikapi keadaan maksudnya sebenarnya setiap kejadian atau setiap apapun itu yang bermasalah itu diri kita sendiri. Masuk akal Mbak. Jadi kalau saya ibaratkan seperti misalkan ya udah biasa megang HP, terus tiba-tiba HP-nya ketinggalan atau hilang, lah kan merasa menderita gitu. Waduh, nggak bisa megang HP. Padahal mungkin dulunya juga manusia nggak megang HP juga nggak tertindas gitu. Jadi memang dari pikiran diri sendiri juga ya. Dulu punya istri nggak? Enggak ya. Tapi setelah punya istri ya, ditinggal istrinya 2 hari aja sudah kelabakan ya. Iya benar-benar. Jadi balik lagi ke diri sendiri. Gitu kali ya. Iya. Karena sudah terbiasa. Betul. Segala sesuatunya itu bisa dilatih dengan kebiasaan. Dan berarti juga tergantung cara pandangnya ya. Cara pandang dan cara bagaimana kita menyikapi. menghadapinya ya Mbak. Bisa jadi seorang anak tuh, saya juga pernah merasakan yang kecil. Saya merasa kok saya ditindas sama orang tua. Padahal sebenarnya orang tua ini tegas doang gitu. Jadi bisa jadi orang yang merasa yang di atas tuh menindas, mungkin dia juga belum tentu menindas. Lah itu karena apa? Kita itu belum sadar. Coba kalau sadar. Dulu juga Simbah mau mana? Lagi malas sekolah ya, walaupun kelas paling SD ya. Kejar-kejar kamu harus sekolah. Padahal bapak saya kok kejam banget sih ya. Kan begitu ya. Pagi-pagi disuruh bangun. Kan begitu ya. Karena nggak sadar. Coba kalau kita itu sadar, pasti itu bukan sebuah tindasan. Iya. Ketika orang menindas kita, umpama, kita ambil segi positif. Iya, itu dia. Cara melihat yang berbeda itu, yang positif itu yang luar biasa sih menurut saya. Jadi Itu energinya energi cinta Mas. Iya. intinya begini, kalau menurut Simbah, bahagia ataupun menderita itu bukan dari luar datang. Betul. Dari Dari kita dalam sendiri. diri kita sendiri. Dan biasakan, ini maaf yang terakhir kali, masih ada yang tuyul tadi ya. Intinya kembali tetap pada diri kita sendiri, bagaimana cara bersikap. Udah gitu aja. Terus tadi Tuyul, Mbak. Gimana? Cara kerjanya tuyul, kok katanya dia nggak bisa mencuri uang di bank. Nah, itu saya penasaran, Mbak. Yang sesuai dengan apa yang Simbah tahu ya, Nggih. bukan berarti pandangan orang lain itu Nggih, salah ini ya. nggih. Saya melihat cara kerjanya tuyul itu bukan mencuri, tapi mempengaruhi jiwa orang-orang yang akan membeli umpama ya. Lalu dia itu umpama dagangannya laris, mempengaruhi jiwa-jiwa orang yang lewat. Itu pandangan Simbah. Kalau itu ada yang mencuri, mungkin Simbah nggak ngelihat ya. Iya. Orang lain yang lihat saya, macam pandangannya belum terlalu tajam. Bisa aja sih. Simbah lihat kan hanya sebatas itu. Yang mencuri masanya saya belum pernah ngelihat. Paling dia itu mainan lalu disingkirkan ke tempat mana. Gitu, nggak mencuri. Tapi mempengaruhi jiwa orang agar suka dengan dagangan yang punya
secara tidak langsung membantu secara halus. Nah, bagaimana akan dicuri itu Bang? Oh Ya. iya. Orang tuyul nggak nyuri kok. Menurut pandangan Simbah, tapi yang Simbah ngelihat tapi ya. Kalau mempengaruhi dagangan biar dibeli itu jahat nggak, Mbah? Ya enggak lah, Mama memperbaiki dagangnya biar dibeli orang, diperbaiki aja yang bagus, yang mutunya bagus ya. Lalu Mama berdoa itu salah nggak sih? Enggak salah ya. Bagus kan? Nah itu istilahnya biar laris. Iya, tidak masalah. Cuman jangan bersekutu dengan tuyul. Oh iya. Gitu. Cuman kok di sisi lain kok Simbah bersekutu dengan iblis ya? Emang iya, Mbak? Bukan bersekutu sebenarnya. Semua makhluk itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada musuh buat Simbah. Betul. Masa iya Tuhan musuhan sama iblis? Kan bukan levelnya. Jadi begini. Ketika ini menurut Simbah saja ya, ketika iblis kita jadikan musuh, maka sewaktu-waktu kita akan terlena. Kalau dijadikan sahabat, kita nggak akan pernah tergoda. Betul. Semua adalah makhluk Tuhan. Yang penting jangan saling mengganggu. Kalau sahabatnya sendiri atau temannya sendiri masa mau diganggu? Mas Hendro pernah ganggu saya enggak? Enggak toh? Sering. Bahkan kan menyayangi kalau datang bawa oleh-oleh. Iya. Iya. Bahkan iblis itu Jadikan termasuk makhluk paling taat loh, Pak. Nah, dia disuruh berperan sebagai antagonis, dia mau kok. Ya manusia juga makhluk yang taat, karena dijadikan manusia itu kan kalau semuanya baik lalu ya pasti ada yang jelek. Betul. Oke. Jelek dan baik itu kan hanya sebuah kata ya. Mungkin begitu aja kali ya. Iya, Simbah, saya bersama teman-teman kru mengucapkan terima kasih banyak sudah dijamu, diterima dengan sangat baik. Paling tidak saya punya saudara dan keluarga baru di sini, dan mudah-mudahan ini berkelanjutan, Mbah. Amin. Untuk cita-cita yang besar kebangkitan ajaran Nusantara ini ya, Mbak ya. Begitu juga dari Simbah mewakili dari channel Algoritma Alam. Ya. Terima kasih sekali atas kedatangan kru-kru teman-teman semuanya dari channel YouTube Ngaji Roso. Mbak. Ya. Kok disempet-sempetin datang ke basecamp Algoritma Alam. Terima kasih sekali. Sehat selalu, Mas Indra.